بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا مجلس أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حمدا لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada orang tua kita almarhum almarhumah Abi Haji Abdul Muttalib beserta Umi Hajjah Soibah yang diwakili oleh Ibu Hajjah Munianti dan Ibu Hajjah Evi. Yang sama kita hormati orang tua kita Ustazah Hajjah Nur Laila, Ibu Ustazah Hajjah Romla, Ibu Hajjah Nur Aini, Ibu Hajjah Azizah, para ibu-ibu hajjah yang lain mohon maaf minta ridhonya. Namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruh jamaah kaum muslimat yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tidak terasa kita sudah berada di tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Setengah bulan lagi kita masuk bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ibu, kurang lebih 4 bulan setengah lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kita, keberkahan rizki kita, anak, menantu, cucu semuanya biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Akhir kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita semuanya hadir pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, buka lanjutan kajian kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah, hadis yang ke-22. Ya, bawa kitabnya. Pokoknya kalau ngaji hari Sabtu bawa tasnya yang gede, kitabnya gede. Kalau yang kecil sampai dong ya. Tapi insya Allah dapat pahala dong ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullah. Udah beberapa hadis Ibu menjelaskan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, berulang kali Allah pesan sama kita, suruh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adain rasa takut kita sama Allah. Kalau kita takut sama manusia sebatas dia ada di depan kita, Bu. Tapi kalau takut kepada Allah, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, bawa takwa kita di hadapan Allah Subhanahu. Di rumah bawa takwa kita, Ibu ya. Di luar rumah juga bawa takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau orang sudah punya sifat takwa, dia jalankan perintah Allah, dia jauhin larangannya, berarti orang yang punya sifat takut itu satu pun di dalam dirinya ada sifat apa? Tawadhu, gak sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah gak demen Bu sama orang yang sombong. Sombong dalam hal apapun. Allah kasih kita ilmu sedikit, alhamdulillah. Sedikit Ibu pakai, insya Allah jadi berkah buat kita. Kan itu ya Bu ya. Itu dulu waktu kita mondok pesantren diajarin tuh al-ilmu bi'amalin kasyajari bisamarin. Ilmu biar kata sedikit tapi kita amalkan bagaikan punan yang ada buahnya. Wal ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Tapi ilmu yang kita punya Ibu ya, kita nggak pakai, kita nggak manfaatkan buat orang lain.
Jangan kata buat orang, buat sendiri cuma nyari doang, makanya kagak. Ibu, naudzubillah ya. Tuh ilmunya pada kayak begitu seperti pohonan yang kagak ada buahnya. Punya pohon rambutan ini lagi ada musimnya. Kembang-kembangnya udah ada. Bu, kagak ada buahnya, cuma pohonnya doang. Capek sama lari nyapuin, enak apa kagak? Ya, enak kan yang enak bagaimana buahnya banyak, pohonannya pendek. Sambil nyapu kita langsung makan. Abongan amat dulu ya, cuci dulu ya. Jadi harus tanamkan sifat tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong ibu. Ibu dikasih sama Allah harta, alhamdulillah. Tapi ingat bu, harta yang kita punya bakal didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai ibu kagak pakai buat ibadah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta sama anak cuma titipan dari Allah. Satu masa tuh titipan bakal diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah terbukti nih. Ibu punya orang tua, udah ada diambil. Ibu ya. Ibu punya mertua, ada yang udah diambil. Ibu punya suami, ada yang udah diambil. Emang begitu hidup ibu. Ibu ya. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu. Ibu tinggal lagi nunggu antrian giliran dulu. Siapa di antara kita yang bakal dipanggil dulu? Ya. Ini jamaah al-ihsan udah banyak yang Allah panggil. Ibu ya. Saudara Haja Mahwiyah ya, dan juga para ibu-ibunya yang lainnya, Allah luar biasa. Udah banyak yang Allah panggil. Mudah-mudahan sesuai dengan yang beliau kerjakan semua di dunia diterima Allah Subhanahu. Kita juga begitu. Kalaupun Allah wafatkan kita semuanya, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu yang kita minta, amin ya rabbal. Sebab kenapa ada satu hari kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada satu hari kata Allah Subhanahu wa taala di mana harta nggak bisa nungguin kita, anak nggak bisa nungguin kita, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bikin kita semangat. Emang apa harta nggak bisa nolongin kita? Punya dulu waktu dikasih keberkahan rezeki, pelit luar biasa. Ibu, ada nggak tuh yang begitu tuh? Bakhil, ada orang bakhil, pelit. Ada acara sifatnya buat keagamaan akhir Ramadan. Nah itu lu di bab berapa sepuluh ya? Kan kita lagi berjuang buat Nabi Muhammad SAW. Nabinya aja belain kita, masya Allah luar biasa. Dari di dunia ibu dibelain, lagi sakaratul maut ibu dibelain, sampai begitu Allah bangkitkan di yaumil qiyamah, siapa bu yang dibelain? Kita umat. Sampai di akhir kehidupan beliau, tatkala Israel udah mau nyampein ruh ke dadanya, apa yang dia berpesan kepada kita? Ummati, ummati. Kita lagi umat yang khawatir. Masa lu buat muludan ya bu ya? Rasulnya cinta banget, kasih 5.000, udah 5.000 aja. 5.000 kasih Indomie atuh aja udah. Bu ya niatin dah tuh ya. Sering saya sampaikan yang ibu punya niatin buat yang udah pada kantor. Temennya kita, masya Allah, bapak kita pada kira, ya Allah, gue punya mantu, rumahnya open kok. Biarin gue doain dari dalam kubur tuh mantu gue betapa berkah rezekinya begitu. Yang mati bisa doain kita bu. Ya, kita bisa doain yang mati. Tapi kalau yang mati berdoa buat yang mati udah terputus. Ya. Kan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Baik yang pernah dia kerjakan semasa hidup di dunia maupun kita yang hidup nyedekah buat mereka. Awal ilmu yuntafa'u bihi. Ibu punya ilmu, dulu jadi guru ngaji. Ya walaupun ngajian alif-alifan doang, bukan alif beneran. Ya, itu bacanya dulu alif-alifan ibu ya. Kita ngajarin cuma Fatihah doang, kita cuma ngajarin bacaan doa cebong dan segala macam, itu kan guru juga ibu. Diamalkan sama murid-murid kita, masya Allah luar biasa. Sepanjang itu murid pakai ilmu kita, sepanjang itu belum jariahnya, gak akan pernah putus ilmunya. Alhamdulillah.
Yang ketiga siapa? Awaladin salihin yad'una. Ibu pada punya anak yang soleh dan solehah yang bisa nolongin kita semuanya. Makanya Bu kalau berdoa mintanya sama Allah bukan anak yang pintar, tapi anak yang benar, yang soleh dan soleh. Sering saya sampaikan kalau pintar banyak Bu, tapi pada keblinger. Tapi kalau anak yang benar, insya Allah Bu, dia betul-betul hati-hati terhadap apa yang dia kerjakan. Amin ya Rabbal. Satu, orang kalau bertakwa sama Allah tanamkan sifat tawadhu, jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, banyakin sifat qanaah, merasa cukup. Orang yang takwa, dia nggak pernah melihat orang itu masya Allah luar biasa selalu di atas dia. Enggak. Kenapa dia berpikir semua yang Allah berikan kepada saya nikmatnya agak pernah putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pagi kita masya Allah udah bisa melek mata kita. Coba kalau kita Bu sakit mata tadi pagi bisa kita melekin, pala puyeng. Ibu ya, kagak enak Bu kalau sakit mata. Pengen pakai kacamata hitam ke pengajian takut ditawain. Kan begitu ya Bu ya. Mau kemana itu orang ya? Pagi-pagi pakai kacamata hitam gede banget. Masya Allah, nikmat sekecil apa lu syukur di hadapan Allah Subhanahu. Termasuk nikmat buang hajat ya Allah. Berapa banyak orang di rumah sakit gara-gara kagak bisa buang hajat pakai dioperasi. Ibu makan bersyukur alhamdulillah. Kentut tadi pagi udah. Alhamdulillah. Masa bangun tidur rutin banget itu. Kata laki songong banget loh. Bu, kita buang air besar udah ya. Nikmat dari Allah Subhanahu. Bagaimana nih kalau dari kemarin-kemarin 3 hari kita gak bisa buang hajat pun bagaimana? Kembung. Ditabok bukan lagi keluar angin tapi keluar apa sih ya? Luar biasa tuh ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan Allah janji di Quran, ketika pandai syukur di hadapan Allah, nikmat bakal ditambah. Kufur menikmat Allah, nikmat bisa berubah menjadi azab. Biarin kaki sakit-sakit dikit, gua bawa ke majelis taklim. Ibu biarin dia mau belonjur nggak apa-apa. Mang sayap kanan, sayap mana saya lihatin belonjur semua. Iya nggak apa-apa ya. Ya udah uzur juga Bu, udah uzur nggak apa-apa ya. Sekarang Bu yang belonjur bukan cuma yang tua, yang muda juga banyak yang belonjur. Ya, emang udah begitu. Semua kalau ditanya rata-rata penyakitnya apa nggak jauh dari penyakit. Ya. Kita habis dulu kayak gini nih, begitu kamu bagaimana ya? Ya begitu dah, ya mudah-mudahan saya akhir seperti ini. Ya Rabbal. Yang ketiga Bu, ketika udah punya sifat takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu jadi orang yang waro, ya berhati-hati, yang menentukan sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara baik buat saya, ini kagak perkara yang kagak baik buat saya, jangan kita kerjain, begitu maksudnya. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbicara. Kenapa? Orang semuanya nggak sama modelnya kayak kita. Ada orang yang modelnya romannya demen banget kalau ngomong bercanda mulu, banyak ya Bu. Ada orang yang romannya serius. Gue mah nggak bercanda, gue maunya serius mulu. Aduh, itu kita kalau ngadepinnya begitu hati-hati banget tuh. Ibu ya, takut-takutnya kita kepleset omongan dia kesinggung. Makanya mau lihat tuh kalau ngajak bercanda orang, lihat tuh potongan mukanya. Oh iya, lagi enak. Ya, biar kata tanggal 20 tapi masih enak dilihat. Ya Bu ya, alhamdulillah. Berarti kalau kayak gitu kita lihat, oh enak diajak bicaranya. Lagi kemarin kita belajar ya Bu ya, jangan kebanyakan banyak ketawa. Kenapa? Bisa makin hati kita. Kadang masya Allah mau udah kumpul turu-turu dia mau ngakaknya makin kenceng. Ya Bu, itu kalau diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh ketawa tapi ala kadarnya. Nangis jangan ke mata nangis mulu. Ini dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ditinggal kondangan nangis. Kenapa diajak main arisan? Cengeng yang begitu Pak. Oh ya jangan ya, jadi jangan kemangatan banyak ketawa juga. Kalau kita nangisin dosa mah boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau ya kita tertawa di atas dosa kita, alhamdulillah terus ya. Terus yang keempat apa Bu? Orang kalau bersifat takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tanamkan sifat yakin kita. Yakin.
Segala sesuatu kalau udah ibu modalnya yakin, insya Allah bakal tercapai tujuan kita. Ibu nyekolahin anak, yakin gak bu? Yakin. Pokoknya gue yakin nih anak jadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa bu? Doa yang agak pernah dialih-alih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya siapa? Doa orang tua kepada anak. Doanya baik-baik. Allah mudah-mudahan anak saya 2024 gantiin Pak Jokowi. Amin ya Pak. Ya Rabbal. Mudah-mudahan anak saya juga gantiin Bapak Luhut begitu ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Bu ya. Jadi kita berharap sesuatu yang baik buat anak-anak kita. Makanya kita sekolahin, berjuang banget. Walaupun sekolah Bu masih banyak yang pada PJJ. Ada yang udah tatap muka juga ada. Tapi tetap ibu berjuang, masya Allah luar biasa. Kenapa Bu? Ibu pengen punya anak lebih dari kita. Biar kata gua tukang kayu dan biar gua berjuang mati-matian buat ngebelain lu biar dapat orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sukses di dunia. Ibu bangga kalau punya anak sukses ya. Kata ibu, gunung gede, hatiku lebih gede dari gunung. Contoh, ibu punya anak hafal Quran juz 30, ibu bangga nggak? Ini kadang emak-emak sekarang mah kebalik. Anaknya pintar nyanyi, di YouTube-nya pintar, banyak banget tuh. Anak gua main di YouTube tuh. Nyanyi tuh anak gua. Tapi begitu anak yang hafal Quran, masya Allah luar biasa. Ya udah. Anak ngaji udah juz 30 hatam. Kalau dulu mah kita waktu kecil ibu ya, begitu hatam 3 yang juz 30 sudah bikin nasi kuning. Iya. Asal udah baca lam yakunin juga udah dibilangin dikit lagi lam yakunin udah. Dikit lagi bikin nasi kuning. Ya, masya Allah ya. Nah orang tuanya bawain nasi kuning itu bernama-nama makan bareng-bareng. Kalau orang tua sekarang kayak begitu. Juz 30 hatam, Jakarta mak udah hatam juz 30. Ya udah. Ya Allah, mak kirim salam dari gurunya mak. Kali mak mau bikin makan apa? Agak. Nanti aja asal udah tamat semuanya. Jangan begitu. Satu sisi baiknya apa bu? Kita bangkitkan semangat anak kita. Ya, mak bikin, biarin seletter juga. Kenapa? Pertanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang pada punya anak hafal Quran, ibu yang pada punya cucu hafal Quran, dia rajin baca Quran, dia bakal pakai mahkota ke dalam kepala kita nanti di rumah. Makanya kita bilang ibu, kita sedih tuh kalau melihat di bulan Ramadan kecil-kecil dalam kondisi yang kagak berdaksa, bahkan terbilang yang Allah kasih cacat matanya, cacat tubuhnya, tapi mampu menghafalkan 30 juz daripada Al-Quran. Kita kadang masya Allah baca ya 1 juz aja muter-muter. Ibu ya, udah gua malas, ayo gua ngapalin gua agak nemu jangan gitu. Pelan-pelan insya Allah. Ya. Jadi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah, kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kalau kita udah punya sifat takwa di dalam diri kita, di sini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih tuh orang modelnya bagaimana yang begitu tuh? Wasallu khamsakum, kalau orang udah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalin. Ini kewajiban kita. Ya, kita udah belajar kitab Tanbihul Ghafilin. Ibu masih ingat nggak tuh? Idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Siapa orang meninggalkan satu waktu sholat fardu di hadapan Allah, namanya udah tersurat di pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang satu waktu. Bagaimana orang yang agak sembahyang, masya Allah. Kata kita pok, gua orangnya ngeliat tidur di malam gak ada mau kena dan pok. Ada masih gua lipat. Emang mau agak sembahyang? Kagak gua. Gua udah capek dari kecil sembahyang mulu, gak enggak. Terkadang masya Allah bu, bener bu dia pakai mau kena, tapi yang jelek dia pakai itu. Kalau yang cakep buat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Padahal sembahyang sunnah. Ibu ya, buat yang wajib mah, ya Allah ya Rabbi, dia pakai yang udah pada putus, ya udah pada buluk, tuh pada setia, masya Allah. Ingat ya bu ya, kita punya pakaian kita nggak pakai buat ibadah, bakal didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ibu pada punya pakaian banyak,
Kita mah jujur aja ya Bu ya, pakaian kita sama laki kita banyakan mana? Iya kita Masya Allah. Ada model yang begini beli, ada model kerudungan yang pantatnya ngengser depannya ngantung, ada gue beli model penguin apa namanya ya? Punya aku macam-macam kerudungan. Cuma permasalahannya tuh yang kita punya jilbab, kita punya baju malah dipakai enggak. Tuh ya. Ntar di hari kiamat kata baju Pak, nih gua dibeli doang dipakainya kagak. Ngomong sama laki Pak kata buat pakai ngaji ya, yang dipakai itu lagi, ya. Nah kalau ibu gak mau pakai, sodakohin sama orang. Tapi sodakohnya yang masih cakep, jangan yang jelek. Ya. Kata ibu kalau yang cakep aku sayang. Kan niatannya sedekah ya Bu ya. Jadi sholat jangan pernah kita tinggal dalam kondisi apapun. Kenapa Bu kita udah belajar tuh betapa Allah berikan siksaan 15 macam buat siapa Bu? Orang-orang yang lalai mau urusan ibadah. 6 siksaan di dunia, 3 manakala dia lagi sakaratul maut, 3 lagi pas masuk lubang kubur, 3 lagi manakala berjumpa Allah di yaumil qiyamah. Banyak banget siksaan. Tuh gak ada di lubang kita, gak ada. Ya, apalagi ntar begitu masuk di lubang kubur, pertama kali bakal hisab apa Bu? As-salat, salat kita. Makanya termasuk pesan Rasulullah di akhir kehidupannya selain ummati apa? As-salat, salat jangan pernah ditinggal. Pokoknya ibu tanamkan di hati kita, orang kalau kagak sholat rasanya hati gak enaknya luar biasa. Ada sesuatu yang hilang. Ibu pergi ke pasar Kebayuran, biasa jam 11 udah nyampe rumah, nih setengah 12 masih diangkot. Gerah apa kagak? Gerah. Ibu lihat jam mulu. Begitu nyampe di Gandaria City macet. Udah Allahu Akbar, gelisah hati kita. Ya Allah, orang masih jauh amat ke kampung-kampung ini. Belum ngelewatin kampung Pondok Indah, belum lagi ngelewatin Lebak Bulus, belum lagi ngelewatin Ibu iya pasar Jumat, mana rumah gue dekat kuburan di pojokan. Jerolah gitu. Kalau gue turunan senang ibu ya, tanjatan nyesek gitu ya. Ya Allah Bu, hati kita gelisah. Kenapa Bu? Biasa kita orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, jangan pernah kita tinggalkan sholat insya. Satu, orang kalau bertakwa kepada Allah dia dirikan sholat 5 waktu insya. Yang kedua apa Bu? Wasumu syahrakum. Kerjakanlah saum selama sebulan. Ntar dikit lagi nih Ibu ya, bulan suci Ramadan. Makanya kita kalau udah bulan Rajab tuh Bu, ada salawatnya tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dari bulan Rajab udah kita baca. Biar kenapa ntar nyampe di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Ibu nih konon kabarnya katanya PPKM mau ada lagi, biar kagak ada Ibu ya. Biar kita Ramadan pada terawih. Ini 2 tahun kita terawihnya main umpet-umpetan, kucing-kucingan. Kadang ada 2 lantai yang bawah kita matiin lampunya, kita nangkir di atas. Jadi ibadah kita mulai takut-takutan tuh Masya Allah. Makanya lewat kekuatan doa yang kita baca munajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini virus biar dia merah perginya jauh mana kena. Ibu ya, kan kalau perginya ke negaranya lain, kesian negaranya, kita pada pergi merah aja udah. Merah kemana-kemana aja terserah udah. Ya, yang penting jangan ditimpa ini azab buat orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi puasa tuh siapin ilmunya, siapin kesehatannya. Ya supaya kenapa di bulan Ramadan ini jauh lebih baik dari bulan-bulan Ramadan yang kemarin. Amin ya Rabbal. Wa addu zakata amwalikum. Yang ketiga, orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bayarlah zakat harta benda dengan hati yang tulus ikhlas. Kapan kita bayar zakat? Antara bulan Ramadan. Namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Ada yang namanya zakat mal, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian. Masing-masing ada hitungannya.
Kata ibu, saudara saya baru mampu zakat fitrah doang, nggak apa-apa. Ya, yang penting ibu memberikan dengan tulus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kan tujuan zakat apa sih? Mensucikan diri kita semuanya, jiwa kita semuanya. Supaya kenapa? Dari harta yang kita punya bersih semuanya. Makanya kata Rasulullah, orang yang sholat dia puasa tanpa dia bayar zakat, fala siyama lahu. Kata Imam Nawawi begitu. Orang dia sholat kagak, ibu ya. Dia sholat mah sholat, puasa mah puasa, cuma zakatnya kagak, fala siyama lahu. Nggak ada puasa buat dia tahun ini. Makanya kalau urusan zakat yang harus kita tunda-tunda. Ibu, kita ingat tuh sama orang-orang tua kita dulu cerewet banget, asal tanggal 5 juga cerewet banget. Ditanding-tandingin. Tanggal 1 nih katanya kita. Ya, almarhum Abi Sam itu tuh. Udah tanggal 5 katanya bilang, kata dia bilang apa? Umi, udah tanggal 5. Nih kita punya anak banyak, gantian. Ya. Ada rezeki yang nomor 1 dulu. Ya, ada rezeki lagi nomor 2. Tuh, ya. Kenapa Bu? Biar supaya ntar begitu akhir Ramadan selesai beres urusan kita. Kadang-kadang ke ibu-ibu mantor aja, Bu, malam takbiran aja dah. Kadang kita malam takbiran, Bu, Masya Allah suka repot Bu. Ibu ya, apalagi ibu yang jadi anak paling tua, yang jadi Asmania. Adik pada datang semuanya, yang bawain rantang kosong. Bapak bikin ketupatnya ya Bu. Bukan rantang kosong aja udah. Ibu adik punya banyak jemaah ke Mangpok tuh malam takbiran ya, tengokin ibu ya. Biar kata besok ketemu lagi juga malam dia pada kumpul ke Mangpoknya tuh. Emang apa empoknya punya tradisi kalau malam takbiran masak enak dia banyak banget kan. Kita bawa ada tuh anak mantu cucu ngapain mendon makan. Ya, karena dia ada ya. Insyaallah ya. Begitu Bu, kita belum bayar zakat, begitu ya sibuk sama urusan anak mantu cucu pada datang semuanya. Kata bentar aja di malam-malam ini kita jam 10 baru kemasnya. Bebenah sampai jam 12. Kira-kira Bu, ya kata gue mau datang ke rumah tuh nenek-nenek pas sudah tidur. Besok aja deh, besok pagi-pagi. Pagi-pagi, Masya Allah luar biasa. Anak yang nyariin baju begini, sampai laki ikut-ikutan rempong juga. Minta baju gamis, ibu ya gamis putih, minta sarung warna putih. Ibu utek nyari sarung warna putih, ketutup baju ibu. Disiap baju giginya, disiap lagi baju dia nih laki dong, keluar keringat dingin mana sih? Mana gua mau khotbah lagi di mana sih kan? Dekat sih di situ yang ada itu ya. Habis kita puyeng banget nyariin dah. Bu, begitu mau berangkat tuh buru-buru tuh beras ketinggalan di atas meja. Begitu orang tuh khatib lagi ngomong zakat saja lah, astagfirullahaladzim, zakat gua di atas meja. Tuh, bagaimana tuh? Fala siyama lahu, kata Imam Nawawi, nggak ada puasa buat dia tahun ini. Capek-capek. Ya, makanya jangan dianggap enteng tuh ya urusan zakat. Apalagi ibu yang punya pasukan banyak di rumah. Ya, anaknya 9, biangnya 2, udah berapa? 11. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan rezekinya ada waktunya ya. Amin ya rabbal alamin. Terus ibu kita sambung lagi. Thayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, rawahul Hakim an Abi Umamah. Setelah kita sholat 5 waktu tuh ya, kita puasa 1 bulan penuh, kita bayar zakat kita. Di sini kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Taatilah orang merintah urusan kalian. Taat sama siapa? Orang yang merintah urusan kita. Maksudnya di sini ulil amri minkum. Ya, pemerintah kita, ulama kita, para umara kita. Tapi yang bagaimana? Yang perintahnya baik, ya, yang dianya juga ngerjain. Ya. Ada ulama ngerjain nama kita, ibu-ibu sholat, ulamanya aja sholat. Artinya apa? Bukan gak sholat, lelet sama urusan ibadah. Dia ceramah as-sholatu ala waqti, sholat tepat pada waktunya. Begitu kita pulang buru-buru mau sembahyang, emang tadi habis ceramahin, kita masih duduk baik. Tapi kita lagi gimana sih, lu ngajarin gua dan lu masih duduk aja. Jumpat lu masih makan aja, lu kapan sembahyangnya? Jadi berapa banyak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang cuma pandai berbicara
bicara, cuma dia kagak pakai apa yang dia kerjakan. Itu kata Allah apa bu? Dosanya 2 kali lipat dibanding orang yang kagak ngerti. Berarti kalau gitu mendingan jadi orang cerdas, jadi orang bego, jadi orang bego. Jadi orang yang cerdas, amin. Ya, jadi taat apa yang diperintahkan kita taat? Bayar pajak, taat. Emang waktunya ibu ya. Terus apa lagi bu? Bayar iuran sampah, taat sama Pak RT kita. Ya kalau kakak agak diangkut sampah kita, ya kan ya. Jadi perintahnya yang baik kita kerjain. Nih kadang bu ya merintahnya mau, ngupainnya kagak mau. Ada nggak begitu? Nah, ada orangnya. Pak RT sama dirapel aja setahun aja bayar sampahnya. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun dia lupa kali. Sampai RW marahin ke rumah kita. Ngapa gue disuruh si RT lu kata kagak bayar sampah udah setahun. Ya, jadi buat kita semuanya ikutin apa yang jadi perintah para pemimpin kita selama dia baik, insya. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, kalau udah kita kerjakan 4 hal tersebut, tadkhulu jannata rabbikum, silahkan Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pinta. Makanya ini lagi-lagi ayatnya apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita kalau udah punya sifat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ntar bakal beramai-ramai dikirim menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, kita pindah ke hadis ke-23. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Di sini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya. Mari kita belajar tuh. Ya, ya. Takut kita sama doa orang yang kita zalimi. Ya. Kenapa bukan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bakal dialing-alingin doanya? Ibu langsung Allah terima. Makanya kedapatan kita hidup di masyarakat berbaik-baik aja bu, masyarakat kita. Ya. Ibu hidup bertetangga walaupun tetangga modelnya macam-macam. Ada yang roman yang bikin kita emosi aja, ya bu ya. Ada yang roman yang mancing-mancing kemarahan kita. Contoh, dia udah punya tempat sampah, buang tempat sampah depan kita. Itu mancing-mancing emosi namanya. Tapi kalau ibu punya sifat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, biarin. Lu mau buang di sini, biar ada yang ngangkut ini. Cuma katanya memang rumah gua jadi kurang enak dipandangnya. Mau mana ntar mau ada calon besan lagi. Emang calon besannya dari mana kok? Kapuk-kapuk. Ya kan kita pengen rumah kita rapi ketika begitu. Kan tinggal dibilangin, Pok kan punya tempat sampah sendiri. Buangan di situ dah. Lah malahan dia usah bilanginnya. Ya, kalau kayak gitu ya udah, biar aja. Bu, ibu lebih banyak pahala mah banyak usah hati gua gondok. Gua kalau kagak mandang dia lakinya usah gua pencet aja. Jangan bu, jangan suka gampangnya kayak orang. Gua kesel banget sih kalau nggak kata gua begitu bu. Emang masih orang ini bermasyarakat bu, ada aja ujiannya bu. Ya. Kadang tetangga kagak nguji dari ipar, ya Allah punya ipar, ampun dah kata ibu. Gua beli apa aja pengen tahu baik. Ada nggak ipar yang begitu? Ipar siapa yang begitu? Ya begitu. Pokoknya kita ini mau sama-sama aja udah sama-sama. Ada sama-sama, kagak ada juga. Kan enak begitu. Tuh nyak bapaknya udah meninggal dunia jadi jalan anak mantunya pada rempuk, pada akur. Ada makanan, makan bareng-bareng, kagak ada makanan, puasa bareng-bareng. Biasa ya. Jadi bu, kita takut sama doa orang-orang yang kita zalimi. Tuh kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sampai berderai air mata itu.
Dia munajat di hadapan Allah, ya Allah ya Rabb, sakit hati saya luar biasa tetangga saya. Siapa si fulan binti fulan, masya Allah jahatnya luar biasa sama saya. Ya Allah kasih teguran kali dia. Tuh, kalau dia udah berucap kayak begitu Allah ijabah. Oh Allah tegur kita. Hati-hati. Makanya Bu, terdapat kalau sesuatu ada dari kita, entah kita dikasih sakit mulu sama Allah, barangkali Ibu ya, Ibu seudahnya begini, ya Allah, jangan-jangan ada orang yang gue begini kali ya. Dulu waktu sekolah pernah ada orang yang gue katain, apa ada orang yang pernah gue tolak cintanya kali dulu kan Ibu jadi kembang desa dulu. Ya Bu ya, kembang desa di mana, kampung-kampung, kok Bapak Pujiro ya. Dia ketemu kita aja sakit hati, masya Allah luar biasa. Ya, makanya Bu kita pesen banget sama anak kita, Neng, kalau ada yang pada dengerin, kalau mau nolak, nolaknya pelan-pelan. Jangan jelek kok, gua agak mau mengeluh. Kan orang sakit hati. Dia berdoa sama Allah, Bu, berapa banyak mohon maaf, contohnya banyak banget. Ya, bahkan terbilang udah mau dekat jodohnya Allah batalin lagi. Ya, kita bukan seudahnya sama dia, bukan, tapi kebanyakan seperti itu. Yang pada akhirnya jadi bumerang buat kita. Bukan bumerang yang main di HP, bukan. Ya Bu ya, jadi kembali lagi sama kita. Baik keluar dari bahasa kita, ya jelek juga dari bahasa kita semua. Fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamami yaqulu Allah wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Rawahu Tabrani an Huzaimah bin Thabit. Karena sesungguhnya doa orang yang doanya itu dibawa di atas awan, langsung dibawa ke atas awan. Nah lu langsung dibawa ke atas, kagak pakai ditedeng-tedeng, langsung dibawa ke atas tuh, di atas awan tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri Bu, kalau boleh dibilang sakit hatinya luar biasa tuh waktu hijrah ke Taif Ibu, bukan dapat sambutan disambit Rasulullah, bukan dapat perlakuan baik Ibu, ya Allah, terus dimusuhin Rasulullah, diludahin, dilempar kotoran binatang-binatang. Masya Allah. Apa pernah Rasulullah sakit hati? Tidak pernah Rasulullah sakit hati. Dia berdoa sama Allah, apa doa cakep banget, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah sama mereka. Kenapa? Mereka nggak tahu siapa saya, mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Kalau kita mau begitu diludahin, ya panjang urusan. Buat tolong ketemu begitu ke kita. Kita masya Allah luar biasa Rasulullah. Ya Bu ya, hatta difitnah nggak pernah Rasulullah Bu dia doain yang terjelek buat siapa? Buat orang-orang yang meludahin dia. Coba gitu. Pada akhirnya yang Rasulullah pinta kebaikan buat orang yang doain, makanya banyak orang masuk Islam. Tuh waktu pembebasan Fatu Makkah tuh, ya waktu haji wada sampai 100.000 orang yang masuk Islam, masya Allah luar biasa. Kenapa? Keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Kita juga bisa ikutin ya Bu ya, pelan-pelan. Biarin gak lo omongin gua, ntar juga lu capek. Udah gak usah dibalas. Fakti baik Ustazah kuping panas kan dengerin, ya udah biarin aja. Ya Bu ya, doain aja. Kan saya bilang kalau mau tidur doain, dan yang benci sama kita doain, yang jahat sama kita doain. Doainnya bagaimana Ustazah? Doain dia bagaimana jangan. Doain yang baik-baik aja, supaya kenapa Allah bukan pintu hidayah kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Terus Ibu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku aku benar-benar akan menolongmu sekalipun dalam beberapa waktu lagi. Itu Allah yang janji, demi Allah akan aku tolong anda semuanya. Siapa? Orang-orang yang dizalimin sama orang lain. Allah yang bakal nolong. Jadi Allah yang bakal negur. Ada orang dizalimin, kita diam aja, ntar Allah yang bakal negur Ibu. Tapi kalau udah tegur Allah, semua bakal kena. Yang sembahyang, yang agak sembahyang, pasti Allah kasih kena. Longsor yang baru terjadi, masya Allah luar biasa. Itu yang kenanya bagaimana Bu? Bukan cuma yang ibadah, yang agak ibadah pasti kena, yang ibadah juga kena. Kalau Allah udah murka sama kita. Makanya Allah redam murkanya, di antaranya Pak, masih banyak orang yang memakmurkan majelis-majelis ilmu boleh kayak kita. Ya Bu, biar kata ngaji pagi-pagi banget, masya Allah luar biasa. Udah banyak yang Ibu korbanin di pagi di rumah tangga kita. Ya Bu, merendam udah cucian belum, kita pegang bodoh amat kan. Ya Bu,
aja liatin bentar terpulang bau nyuci gitu ya. Masak mau udah makanannya begitu mak ya. Begitu aja ntar udah pulang baru gemeteran baru nyuap nasi gitu. Begitu nyuap nasi katanya perut tuh agak enak banget. Nah tuh begitu tuh, Masya Allah luar biasa ya. Jadi buat kita semuanya sekali lagi, jangan jadi orang yang zalim, ibu ya. Kenapa? Orang yang kita zalimi ketika dia munajat kepada Allah, Allah bayar kontan doa itu. Hati-hati ya. Baik, yang terakhir satu lagi saya bahas di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya. Tuh yang tadi jangan suka zalim sama orang. Kalau sekarang kita jangan berbuat zalim juga orang tuh. Berkali-kali dipesan Rasulullah SAW. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan aniaya itu merupakan kegelapan di hari kiamat tuh. Orang yang suka aniaya tadi jadi gelap tuh, ibu ya. Wa idza awlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ntar begitu gelap datang di hari kiamat, diri kita semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang kita punya nggak tahu, memang gelap, nggak kelihatan siapa-siapa. Sementara kata Rasulullah, jalanan menuju neraka banyak duri yang kita injak dengan gelap-gelap gitu. Kita nggak bisa tahu siapa di bawah kita ada apa. Sementara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bu, enak lempeng aja lempeng. Bu, yang nerangin apa? Amal ibadah begitu. Sekarang kalau ibu udah aniaya sama orang, ibu Allah bakal kasih kegelapan dari hari kiamat. Wa zulmatun yaumal qiyamah. Pernah tuh Nabi Musa alaihissalam, dia bilang kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, aku ini sebenarnya iri, kata Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad SAW diberikan dua cahaya tuh. Dengan dua cahaya Allah hindarkan daripada dua kegelapan dalam hidupnya, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa yang pertama? Nur Ramadan. Allah kasih umat Muhammad cahaya daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, Pak, wa nurul Quran. Allah kasih cahaya umat Nabi Muhammad SAW, bu, cahaya Al-Quranul Karim. Makanya kalau orang udah puasa Ramadan, dia baca Quran, Allah kasih hindarkan daripada dua kegelapan. Apa diantaranya? Zulmatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat tuh nggak bakal dikasih begitu. Makanya bu, Nabi Musa iri sama umat Nabi Muhammad SAW. Enak banget umat Rasulullah kagak dikasih kegelapan di hari kiamat. Gara-gara kenapa? Dia punya amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bukan cuma kegelapan di hari kiamat, wa zulmatul qabri, gelapnya kuburan kagak dikasih buat umat Nabi Muhammad SAW. Jangan zalim sama orangnya, ya Misal. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Di sini kata Rasulullah, dan takutlah kalian terhadap sikap kikir tuh, ibu ya. Jangan jadi orang yang pelit. Karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jangan jadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Kita nggak demen orang pelit, ibu. Sekarang dia punya harta bertumpuk-tumpuk, begitu mati dibawa nggak ke kuburan ya? Kagak. Ya, jadi rebutan iya kalau punya anak yang soleh. Kalau anaknya salah, emaknya masih belonjor, udah pada main aman-amanan barangnya duluan. Yang atuh lagi utek aja buka kunci berangkas. Emang emak naruh emas di situ. Kata anak-anaknya, Mama Sunah gue mau amanin, ya kata begitu bahasanya. Yang atuh bu lagi melintir kalung di leher emaknya, dia pakai yang udah kayak kaleng biskuit, rantainya banget tuh ya bu ya. Dia lagi pulir tuh, mumpung kagak ada yang lihat nih, dinarik belum pada datang saudara tuh, lagi ngerebutin tuh. Amak ngolosin cincin, mana puter amat sih di emak ya, diambil sabun mandi, diputer, masya Allah luar biasa. Banyak kayak begitu, banyak kejadiannya. Termasuk emak udah lagi belajar bu, ngerekam nyawa di hadapan Allah, yang aku lagi untuk nyari sertifikat.
Ini cerita benar bukan bohong. Jadi itu nih pokoknya nado masalah bagaimana tuh ya. Saya punya adik masa lagi sakaratul maut, dia cari sertifikat, dia kata begitu. Insya Allah luar biasa bu. Orang tua lagi berjuang sama sekarang. Lah anaknya kagak pada sholat, pada berebut harta emak bapaknya. Itu masih ada nyak bapaknya lagi sekarat ibu. Bagaimana tak kalau meninggal dunia? Makanya kalau orang tua dulu bu punya banda di peta-peta. Nih gue punya 100 kontrakan, di kontrakan di 100. Ini ngapa? Kontrakan siapa? Kontrakan Ustaz Ella ada. Ya Roba punya anak 4 dah kata Ustaz Ella, dan gue mah kagak pakai puyeng-puyeng seorang 25 pintu. 25 pintu. Oh pintunya Pak. Ya bagaimana? Masya Allah ya. Kenapa katanya gue gak pengen gue belajar gue berebut? Gitu ya. Kalau gue udah petang-petahin sekarang udah enak, gue tenang rasanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, tapi kata gue gak punya begitu petak-petakan, bagaimana ibu punya ilmu warisin sama anak kita. Itu yang lebih manfaat. Ya bu, ibu punya anak soleh begitu meninggal dunia ya Allah bu. Di mana aja ibu berada, ibu ngaji, ikut ngaji mereka begini, ibu baca Fatihah buat emak bapak ibu. Katanya bapaknya emang jadul yang bener apa? Yang 4 mak error. Emang apa? Lah boro-boro baca Fatihah. Ya, punya bini juga begitu lagi ya. Ngagung-ngagungin aja udah Pak. Yang udah mati ini ben amat udah. Gak usah ke kuburannya. Ada nggak bininya sengaja mau kayak begitu? Ada kali ya? Jangan ya. Minyak kita lagi butuh bantuan dari kita. Jangan punya sifat pelit sama orang tua. Mumpung masih ada bahagia ibu. Ya bu ya. Pokoknya dengan cara apa terserah ibu deh. Ibu mau ajak ke pasar malam, saban malam minggu boleh. Ayonya kita ke pasar malam. Ngapain? Kita naik ke bidinya. Gue punya 7 keliling, ntar gue punya bagaimana? Ya kata begitu ya. Oh ibu ya. Jadi bahagia dalam tua kita. Mak mau apa? Mak pengen makan itu dan yang soto. Belikan tuh soto kalau ibunya rezeki mak. Hah? Soto jerido? Iya boleh, coba dikit semoga. Beliin bu, ibu jangan pelit sama orang tua. Kan sebabnya ibu bisa sukses jadi orang ini gara-gara siapa? Orang tua kita. Ya. Terus kayak mama pengen apa lagi? Ada kalinya lanang yang miring-miringan dikit. Emang mak pengen berumah tangga lagi deh. Bu jangan dicegah. Nyak mau berumah tangga kapan? Sekarang ayo. Ya, insya Allah disiapkan. Emangnya ada kenal orangnya? Ya belum sih, ini mah kata pengenan aja. Umpama ya bu ya, bahagia ibu masih ada. Kalau udah kagak ada, bu hilangnya terbaru terasa. Masya Allah. Coba gue begini, udah terlambat. Tapi gak ada terlambat buat karena kita buat ngedoain dan sedekah sama mereka insya. Wa hamalahum ala an safaku dima'akum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Yang terakhir ibu di sini kata Nabi Muhammad SAW, dan mendorong mereka untuk mengalirkan darah mereka sendiri serta menghalalkan kehormatan mereka. Na'udzubillah, jangan jadi Qarun. Qarun itu siapa bu? Orang yang bakhilnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Hatta dia punya kunci gudang itu nggak kuat di bawah otak. Karena apa? Berarti kunci dari apa? Dari emas. Kuncinya aja dari emas. Ibu punya kunci emas. Sama. Gua mah pintu, gua mah mau lihat teblak aja langsung tutup. Begitu buka gua tendang, begitu aja udah ya. Emang begitu ya. Gua ganjel pakai anuan, pakai apa namanya apa tuh? Pakai kain pel, gua pakai pel aja gua mah gampang. Ya mau masuk ke hutan, tinggal gua tendang, kebuka apa ya? Gua tarik pakai tali rapi ya. Udah jadi udah. Oh ya bu ya. Jadi buat kita semuanya jangan jadi orang-orang yang bakhil dalam hidup ini ya bu ya. Kalau jadi orang yang bakhil, Allah nggak ada nama kita, Rasulullah nggak ada nama kita, dan manusia juga nggak ada nama kita. Insya. Sampai sini ya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat afiat semuanya. Ibu, Sabtu besok dengan Ustaz Haji Usman ya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Desember.
Desember awal, mudah-mudahan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Mungkin berada pagian dikit kali ya, nanti tanggal 4 Desember kalau nggak salah tuh ya. Nah, giliran saya karena masih ada udah ibu sampai akhir Desember. Ya Desember akhir selesai, kan udah masuk bulan Rajab dah, bulan Islam ya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita berkah umurnya, berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Quran suratul Fatihah, kita niatin buat Abi Haji Abdul Muttalib, Umi Hajjah Syaibatul Islamiyah beserta keluarga besar dari kedua belah pihak, anak mantu cucunya, dan juga Al-Fatihah untuk khusus almarhum Bapak Haji Mahmud bin Haji Iran, almarhumah Hajjah Sarma binti Haji Sabni, almarhumah Hajjah Ma'inah binti Haji Neman. Allah Karim taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskunuhumul jannah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Nanti doakan ya salah aja. Sekian demikian, kalau bermaaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.